Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita bertemu kembali dalam acara Renungan SOS. Puji Tuhan, mengawali renungan kita akan satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah tolong kami, Engkau jaga pelihara kami bagaikan menjaga biji matamu di sepanjang malam yang sudah berjalan. Terlebih Tuhan, kami mengucap syukur kalau pagi yang indah ini kembali kami boleh Engkau bangunkan dengan keadaan roh, jiwa dan tubuh yang diberkati daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengawali seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, seraya kami pagi yang indah ini akan mendengarkan renungan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, renungan kita masih tetap sama, yaitu terambil dari 2 Petrus 1 ayat yang ke-8, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Ya, itu adalah tema utama kita. Kemudian subtemanya, ya, orang beriman tidak cukup ya hanya mengaplikasikan perbuatan-perbuatan baik yang membuktikan bahwa dia telah diselamatkan, tetapi orang beriman juga harus bertumbuh dalam pengetahuan firman Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita lanjutkan pembacaan kita masih di dalam 2 Petrus 1 ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Puji Tuhan. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang orang beriman harus bertumbuh dalam kebajikan atau melakukan kebajikan-kebajikan yang adalah perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan sudah siapkan sebelum kita dipilih, sebelum kita dilahirkan kembali. Kemudian bagian B ayat ini berkata, dan kepada kebajikan pengetahuan. Ya, pengetahuan yang dimaksud di sini bukan pengetahuan sekuler, ya, bukan pengetahuan formal seperti yang kita dapat di bangku-bangku pendidikan ya kita, tetapi pengetahuan yang dimaksud di sini adalah pengetahuan firman Tuhan. Saudaraku, mengapa orang beriman atau orang percaya atau orang pilihan itu harus bertumbuh dalam pengetahuan tentang firman Tuhan? Karena iman itu adalah sesuatu yang abstrak, yang tidak kelihatan, ya, yang hanya bisa dilihat jika kita mengaplikasikan sesuatu yang tidak pernah kita lakukan. Ya, iman yang tidak terlihat harus dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Kemudian tidak cukup orang beriman hanya berhenti sampai beriman, atau tidak cukup orang percaya itu hanya berhenti saja percaya kepada Tuhan. Tetapi orang percaya harus bertumbuh dalam pengetahuan firman Tuhan. Ya, Hosea pasal 4 ayat yang ke-6, kita lihat dulu ini. Hosea pasal 4 ya, ayat yang ke-6. Kita akan melihat apa bahayanya jika orang beriman tidak bertumbuh dalam pengetahuan tentang firman Tuhan. Ini resikonya sangat berat, saudara ya. Hosea pasal yang keempat ayat yang ke-6. Nah, mari kita lihat bacaannya ya. Hosea pasal 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ya, perhatikan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Binasa di sini bukan binasa mati secara fisikly, tetapi binasa di sini dalam artian mati secara rohani karena tidak mengenal Allah. Ya, bagaimana caranya kita mengenal Allah? Ada Alkitab, saudara. Ya, Alkitab kita terdiri 66 kitab. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu 66 kitab. Nah, agar supaya kita tidak mati rohani kita, pengetahuan kita tentang firman Allah itu harus bertumbuh, ya, supaya kita bisa mengenal Allah. Itu sebabnya ya tema kita, tema yang saya berikan adalah
bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Ya, di sini saya bacakan terus Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Ya, ada kenapa banyak orang tidak bertumbuh dalam pengetahuan tentang firman Tuhan? Karena mereka menolak. Artinya mereka tidak suka, tidak bergairah untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Kita harus memiliki kesukaan dalam membaca firman Tuhan. Kalau nggak bahaya, saudara ya. Kemudian ayat ini selanjutnya berkata, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Menjadi imamku, ternyata konteks Hosea 4 ayat 6 ini adalah konteks hamba-hamba Tuhan. Kalau disesuaikan era sekarang ya. Imam itu hanya ada di perjanjian lama ya. Imam menurut imamat Lewi. Di perjanjian baru juga ada imam, tapi bukan menurut imamat Lewi, tapi imamat Melkisedek atau imamat yang rajani. Jadi hamba Tuhan sekarang itu imam-imam, tapi bukan secara imamat yang Lewi. Imamat Lewi sudah berakhir. Sekarang imamat Melkisedek ya. Rajanya, imam besarnya adalah Yesus Kristus. Nah, perhatikan. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga melupakan anak-anakmu. Saudara, dampaknya luar biasa. Kalau kita ingin memiliki keluarga atau anak-anak generasi penerus, anak-anak hamba Tuhan, ya, kalau kita tidak serius dengan Tuhan, maka Tuhan pun tidak akan mengangkat salah satu dari anggota keluarga kita untuk menggantikan posisi kita. Ya, kalau kita dipanggil menjadi hamba Tuhan, sebaiknya bukan membangun dinasti, tapi membangun generasi penerus yang memang mereka juga antara salah satu anak kita bisa menjadi hamba Tuhan. Ya, salah satu contoh waktu saya masih di Sulawesi Utara, saya masih suka membantu satu pelayanan pekerjaan Tuhan di satu tempat. Dari keluarga ini ya, di daerah Patonsia sana, saudara ya, di daerah seputaran Bandara Internasional Samratulangi. Di situ di sekitar bandara situ ada satu tempat penggembalaan. Di sana saya juga suka membantu, dan anak-anak mereka ya hampir semua menjadi hamba Tuhan ya. Dan mereka semua sekarang ada di pelayanan, saudara ya. Mereka semua sampai hari ini masih ada di pelayanan. Ini luar biasa, satu keluarga hamba Tuhan yang luar biasa. Mereka mendidik anak-anak mereka takut akan Tuhan, bahkan mereka menjadi hamba-hamba Tuhan. It's okay, saya lewati hal ini. Ini adalah realita yang saya saksikan. Saya tidak perlu sebut ya di GPDI mana ya, di gereja mana, dan siapa-siapa mereka, siapa gembalanya, siapa anak-anak almarhum dan almarhumah beliau. Tetapi itu real ya. Nah, puji Tuhan. Nah, saudaraku, kalau orang percaya, khususnya hamba Tuhan, tidak bertumbuh dalam pengetahuan tentang firman Allah, iman yang abstrak itu akan menjadi mistis. Ya, ingat, iman yang abstrak yang dimiliki oleh orang tersebut akan menjadi mistis. Apa yang saya maksudkan dalam arti menjadi mistis? Akan mempercayai tahayul yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Ya. Sebab sampai hari ini masih ada cerita-cerita, masih ada tahayul yang berjalan dan yang masih dipercayai. Salah satu contoh misalnya ya, yang tertulis di dalam Ayub pasal yang ke-7 ya, kita lihat, kalau orang percaya tidak bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, ini bahaya. Akan mempercayai segala sesuatu yang bersifat ya mistis ya. Nah, di dalam Ayub pasal yang ke-7 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10 berkata demikian. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul lagi. Sampai hari ini di seluruh Indonesia masih ada pemahaman yang dimiliki oleh orang-orang Kristen sebagai akibat ya, mereka tidak bertumbuh dalam pengetahuan firman Allah. Ketika ada orang yang meninggal, masih ada pemahaman yang berkata bahwa orang yang sudah meninggal itu masih bisa kembali ke rumahnya ya. Ini bahaya, saudara ya. Orang yang sudah meninggal tidak bisa kembali ke rumahnya ya. Sehingga seringkali ada yang suka menyediakan sesajen dan lain sebagainya ya. Kalau kita ada orang yang meninggal, salah satu anggota keluarga yang meninggal, kalau kita
seringkali atau sebulan atau 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali ke kuburan, membersihkan kuburannya, itu tidak jadi masalah. Tapi ada yang masih berdoa di kuburan, ya. Ada yang masih suka ngatur sesajen, ya, memberikan sesajen di rumah, di atas meja ada kue, ada kopi, ada rokok. Rokok kalau dipasang, saudara, dia pasti nyala terus, habis sendiri itu rokok. Begitu juga kopi ketika ditaruh di meja sesajen, waktu dibikin kan panas. Besok paginya mereka lihat, misalnya semalaman mereka taruh, besok pagi mereka lihat kopi itu sudah berkurang. Ya tentu berkurang. Kenapa? Air yang panas, yang dalam, misalnya katakanlah di atas dengan mulut gelas, walaupun penuh seperti itu, waktu disajikan itu panas, ya. Satu malam dia dingin, satu malam dia ditaruh di sana, besok paginya dia berkurang. Bisa berkurang misalnya 1 jari tebalnya, ya. Kenapa? Sebab panas itu terjadi penguapan. Air menguap menjadi udara, ya. Nah, makanya kopi di gelas menjadi berkurang. Nah, orang yang memberikan sesajen itu percaya. Nah, lihat tuh kan, misalnya opa, ya, atau papa, lihat tuh papa tadi malam datang. Tuh buktinya kopinya diminum, kurang kan airnya. Nah, rokoknya habis atau rokoknya ini ada sisa kan. Ternyata masih ada memiliki pemahaman seperti itu. Saya baca lagi, ya. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia, orang mati tidak akan muncul lagi, ya. Ini yang harus kita perhatikan. Orang yang sudah mati tidak akan muncul lagi, tidak akan keluar dari kuburan. Kemudian ayat 10, ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan ia tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Jadi orang yang sudah mati tidak keluar lagi dari kuburan, ya, dan tidak kembali ke dalam rumahnya, kembali ke rumahnya, sebab dia tidak mengetahui tempat itu. Orang yang sudah mati itu ada tempat di mana mereka, roh-roh mereka ditahan di sana, ya. Kalau dalam bahasa Ibrani adalah katanya Sheol. Dalam bahasa Yunani artinya Hades, ya. Tempat itu tempat penantian sementara, intermediate state, ya. Tempat itu tempat penantian. Penantian apa? Ya. Tempat itu tempat penantian di mana orang mati akan dibangkitkan, ya. Baik orang percaya, khususnya di Perjanjian Lama, ya, ada tempat di mana orang percaya itu harus singgah di tempat itu, ya, di mana Abraham ada di sana, ya. Makanya di Lukas 16 ketika Yesus memberikan ilustrasi tentang orang hidup dan orang yang mati, ya, tempat kediaman mereka berbeda. Lazarus ada di pangkuan Abraham, sementara orang kaya itu ada di alam maut, ya, Tartaros. Di alam maut, di sana ada penderitaan yang luar biasa sebelum mereka masuk ke Hades. Tapi saya tidak akan lari ke sana. Tapi intinya, orang yang sudah meninggal tidak kembali lagi ke rumahnya, ya. Kemudian saudara, ada juga yang masih percaya bahwa orang percaya masih bisa kena kutuk. Ini bahaya, pemahaman yang keliru, ya. Allah berjanji kepada Abraham, ada 7 perjanjian Allah dengan Abraham, ya. Salah satu adalah barang siapa yang mengutuk kamu, ya, dia akan dikutuk. Artinya apa? Orang boleh mengutuk kita, tapi kutuk itu mental, berbalik kembali kepada mereka. Sebab ini adalah janji Allah kepada Abraham, dan janji Abraham ini turun kepada generasinya yang sekarang, yaitu apa? Yang memiliki iman kepada Tuhan. Maka janji Abraham turun kepada gereja Tuhan. Itu saudara bisa baca sendirian nanti di rumah, saya tidak akan bacakan menghebat waktu. Saudara bisa baca dari Galatia 3 ayat 13 dan ayat 14. Di sana ada 7 perjanjian Allah. Salah satu di antaranya adalah apa? Orang percaya tidak mempan dikutuk oleh siapapun, ya. Itu jelas kebenaran firman Allah. Itu janji Allah kepada Abraham menurun kepada gereja Tuhan, ya. Kejadian 12 ayat yang ketiga saudara baca dan korelasikan dengan Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-13 dan 14. Itu yang pertama. Kedua, orang percaya tidak mempan disantet. Tolong buka Bilangan 23 ayat yang ke-23. Ini harus kita perhatikan saudara, ya. Orang percaya tidak mempan disantet, diguna-guna, tidak mempan, sepanjang orang tersebut telah lahir baru. Sebab 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Dia sudah mengalami kelahiran baru. Sesungguhnya kehidupan yang lama sudah berlalu. Kehidupan yang baru yang diproses oleh Roh Kudus dalam hidup kita telah dimulai ketika kita menerima kelahiran baru.
Bilangan 23 ayat 23. Saya bacakan. Orang percaya tidak mempan di santet. Demikian bunyi firman Allah, sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub atau tenungan yang mempan terhadap Israel. Yakub nenek moyang Israel. Ya, Israel adalah umat Allah, gereja Tuhan yang memiliki perjanjian dengan Abraham. Perjanjian Abraham turun kepada gereja. Orang percaya tidak mempan di mantra-mantrain, ya, dan orang percaya tidak mempan ditenung, disantet dari jarak jauh, ya, dari jarak jauh, jarak dekat. Semua itu mantra santet tidak mempan dalam kehidupan orang percaya. Kemudian kita baca apa yang Yesus katakan dalam Matius 16 ayat yang ke-18. Ya, kita lihat. Ini pernyataan Yesus sendiri, ya. Matius 16 ayat yang ke-18. Mengapa orang percaya itu, orang beriman harus bertumbuh dalam pengetahuan akan firman Tuhan, ya. Sekali peristiwa, ya, Yesus ada di Kaisaria Filipi, ya. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-13. Ini pengakuan iman Petrus. Sekali peristiwa Yesus dan murid-muridnya ada di Kaisaria. Demikian pembacaan firman Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Nah, kemudian jawaban jawaban murid-murid bervariasi. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Ya, bervariasi jawaban para murid. Ayat 15, lalu Yesus bertanya kepada mereka, ya. Yesus bertanya kepada murid-murid demikian, ayat 15. Tetapi apa katamu? Siapakah aku? Ya, siapakah aku ini? Ya. Ayat 16, jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagia engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Dan alam maut tidak mampu menguasainya. Artinya apa? Orang percaya yang dibangun di atas dasar pernyataan Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sesuai pernyataan Petrus, alam maut sekalipun tidak mampu menguasainya. Jangankan mencabut nyawa orang percaya, ya. Jadi orang percaya tidak mampu, rohnya walaupun dia dalam sakit parah apapun, tidak mampu iblis mencabut roh orang percaya dari kematian, ya. Kalau ada orang percaya mati karena berbagai penyakit, kebetulan waktu dia mati itu memang sudah waktunya. Kebetulan waktu dia dipanggil Tuhan, perhatikan, dia mengalami sakit dan macam-macam penyakit, ya. Jadi sakit penyakit apapun tidak bisa merenggut nyawa orang percaya, ya. Kematian orang percaya itu karena sudah waktunya dipanggil Tuhan. Kebetulan saja waktu itu dia sakit jantung, sakit paru-paru, sakit ginjal dan sebagainya. Itu kebetulan saja. Contoh, waktu Ayub, ya, waktu Ayub mengalami, ya, musibah demi musibah. Satu hari anaknya mati 10, ya, kekayaan habis dalam satu hari. Tetapi dia tidak bergeming, ya. Tuhan katakan jangan apa-apakan, ya, dirinya. Artinya maksudnya roh daripada Ayub. Begitu juga kedua kali dia ditimpa dengan borok seluruh tubuhnya. Akhirnya apa? Dengan malapetaka atau musibah yang dialami, dia tidak bisa mati karena pekerjaan dari kuasa setan, ya. Dia diberi penyakit yang luar biasa. Tapi akhirnya Tuhan katakan jangan pengapa-ngapakan si Ayub, maksudnya rohnya. Jadi tidak ada yang bisa mencabut roh orang percaya dari hidup mereka kalau bukan Tuhan. Dan cara Tuhan memanggil orang percaya berbagai versi. Ada dalam kondisi sehat, lagi nonton TV, tahu-tahu lah kok nggak bergerak, ternyata sudah dipanggil Tuhan, ya.
Ada yang sakit bertahun-tahun kok nggak mati-mati. Iblis kenapa? Nggak bisa. Ketika dia mati bukan karena sakit jantung. Ketika seseorang mati bukan karena ginjal, liver dan sebagainya, bukan. Kebetulan waktu dia dipanggil Tuhan, ada penyakit dalam hidupnya. Contoh Paulus, sampai mati, penyakitnya tidak disembuhkan Tuhan. Dia memohon 3 kali, Tuhan kalau boleh cabut duri dalam dagingku. Tapi apa jawaban Tuhan? Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Justru di saat engkau lemah, kuasa-Ku bekerja dengan sempurna, menyatakan kemuliaan, kebesaran, kedahsyatan Allah. Saudaraku yang kekasih, di hari-hari betapa pentingnya kita sebagai orang percaya bertumbuh dalam pengetahuan tentang firman Tuhan. Amin, saudaraku. Sehingga kita tidak mungkin dan tidak bisa diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran yang sedang berkembang di akhir zaman ini dengan luar biasanya. Ya, salah satu contoh saya beritahukan. Ada ajaran yang sesat, ya, tapi sampai hari-hari masih dipergunakan orang. Salah satu contoh apa? Ya, ketika orang percaya, ya, ketika seseorang menjadi percaya kepada Tuhan, pertama dia dimeteraikan oleh Roh Kudus. Efesus 1 ayat 13-14. Di situ dikatakan Roh Kudus telah memeteraikan kita. Spragis. Ya, pemeteraian artinya menjadi hak milik, ya, hak kepemilikan. Ketika seseorang percaya telah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Yang kedua, orang percaya telah dikuduskan sekali untuk selamanya. Ibrani 10 ayat 10. Yang ketiga, orang percaya telah diurapi sekali untuk selama-lamanya. Berapa banyak orang sekarang? Ya, salah satu contoh, saya berikan contoh. Misalnya mau doa firman Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa sebelum kami mendengarkan firman-Mu, biarlah kiranya Engkau urapi hamba-Mu. Ini satu pemahaman yang baik, ya. Tapi yang baik belum tentu alkitabiah. Yang alkitabiah sudah pasti baik. Ini salah, saudara. 1 Yohanes 2 ayat 27 berkata tetapi sebab di dalam dirimu tetap ada pengurapan. Ya, saudara perhatikan 1 Yohanes 2 ayat 20, ya 27. Kita perhatikan, ya. Jadi hati-hati, saudara. Ini perkara kedengarannya sepele, tanpa disadari orang terbawa arus dengan pemahaman yang ada di luar sana. Kita pegang dan kita aplikasikan. Sementara itu betul baik, betul kedengaran rohani, tapi belum tentu yang benar, yang baik. Dan kedengaran rohani adalah alkitabiah, belum tentu. Perhatikan 1 Yohanes 2 ayat 20 berkata, sebab kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Ini Rasul Yohanes katakan kepada jemaat yang pernah dialami beberapa tahun yang lalu. Kemudian dia mengirim surat ini, dia berkata begini, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Rasul Yohanes menulis kepada jemaat yang pernah dia layani. Dia katakan, sebab di dalam diri kamu tetap ada, kamu telah menerima pengurapan dari yang kudus sekali untuk selamanya. Ya, perhatikan di sini. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Telah. Ya. Nah, ayat 27 perhatikan, saya akan bacakan ayat 27. Sebab di dalam kamu tetap, ya, pengurapan kita terima ketika kita menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian dalam ayat 27 itu ayat 27 dikatakan, ayat 20 dikatakan tetapi kamu telah. Ketika seseorang percaya kepada Tuhan, dia telah diurapi oleh Tuhan. Kemudian seiring berjalannya waktu, perhatikan ayat 27 berkata, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Sebab di dalam diri kamu tetap, pada saat Yohanes melayani jemaat ini, dia berpisah, dan kemudian apa yang terjadi? Dia menulis surat, dia berkata, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima dari Yesus Kristus. Jadi orang percaya diurapi sekali untuk selama-lamanya. Sebab di dalam diri kamu tetap, kata tetap itu permanen, diam dengan permanen. Yohanes 14 ayat 26, Yesus berkata apa? Roh Kudus apabila dia datang, ia akan diam di dalam diri kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16, ya. Nah, mari kita lihat ayat ini supaya kita tidak salah, saudara. Jadi nggak perlu lagi saudara berdoa. Misalnya ada hamba Tuhan itu suruh baca firman Tuhan, dan ada seseorang mendoakan, Tuhan urapi hambamu. Nggak perlu.
Urapan Allah itu sudah ada ketika kita percaya di dalam diri kita, dianugerahkan oleh Roh Kudus, sebab kita diurapi oleh Roh Kudus. Perhatikan Yohanes 14, perhatikan Yohanes 14 ayat 16 berkata sebagai berikut, ya. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya, Roh Kudus, ketika kita percaya, Roh Kudus masuk dalam hidup kita. Dan dia bukan hanya sekali saja, tapi dia untuk selama-lamanya diam di dalam hidup orang percaya. Ya, nah coba saudara buka Galatia 4 ayat 16. Galatia 4 ayat 6 maksud saya. Galatia 4 ayat yang ke-6, ya. Galatia 4 ayat yang ke-6, di situ jelas sekali saudara, ya. Galatia pasal yang keempat ayat 6 dikatakan sebagai berikut, ya. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah, perhatikan kata telah, past tense, bukan present tense, past tense, ya. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Abah, ya Bapa. Jadi saudaraku yang kekasih, ya, penting sekali kita bertumbuh. Orang beriman harus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, yaitu bertumbuh di dalam pengetahuan firman Tuhan. Ketika kita percaya, Roh Kudus melahirbarukan kita, memeteraikan kita sekali untuk selama-lamanya, ya, kemudian menguruskan kita sekali untuk selama-lamanya melalui darah Kristus, dan urapan Allah kita diurapi sekali seumur hidup, tidak berulang-ulang. Di zaman perjanjian lama, orang yang pernah mengalami 3 kali pengurapan adalah Daud. Selain Daud tidak ada. Imam, para nabi, raja sekali diurapi untuk selama masa jabatan mereka. Tetapi gereja Tuhan di akhir zaman hanya sekali untuk selama-lamanya. Ini satu pemahaman yang banyak berkembang dan banyak hamba Tuhan terbawa dengan suasana ini. Hati-hati saudara. Makanya kita perlu bertumbuh dalam pengetahuan tentang firman Tuhan agar tidak hanyut terbawa arus angin pengajaran sesat di akhir zaman ini. Puji Tuhan, saya ulangi sekali lagi. Orang percaya harus bertumbuh dalam pengetahuan firman Tuhan agar mereka tidak terbawa arus dengan apa? Misalnya di seputaran orang mati, oh masih lagi orang mati masih bisa keluar dari kubur, bisa bertanya dan sebagainya, ya. Saudara tahu, pada waktu Raja Saul mulai memerintah, dia memberantas semua petenung-petenung, pemanggil-pemanggil arwah, ya. Tapi di ujung pemerintahannya apa yang terjadi? Karena dia membuat pelanggaran dengan Tuhan, Tuhan undur dari Raja Saul. Digantikan dengan apa? Roh jahat mengganggu Saul. Itu roh jahat bukan dari Tuhan. Tuhan mengizinkan roh jahat ada mengganggu Saul, sebab dia sudah tidak taat kepada firman Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dia meminta tanda lewat Urim dan Tumim, ya, dan sebagainya. Tidak dijawab. Dan pada waktu itu Samuel sudah mati. Dia bingung, dia ketakutan, dia mulai gemetar dan takut, saudara. Dia mencari seorang petenung dan dia ketemukan di kota Endor. Di sana dia berkata kepada perempuan petenung itu, tolong panggilkan aku Samuel dari kubur untuk keluar, supaya aku ingin berbicara dengan dia. Apa yang terjadi, saudara? Dipanggil oleh petenung ini. Samuel keluar dari kubur dan mulai berkata-kata, suaranya, wajahnya persis Samuel, ya. Kata-katanya persis seperti perkataan Samuel. Kemudian Saul mulai bertanya, ya, aku mencari jawaban dari Tuhan gak pernah dapat. Kemudian Samuel berkata, karena Tuhan sudah meninggalkan engkau, apapun yang engkau lakukan tidak akan mendapatkan suara Tuhan. Saudara, kelihatannya yang muncul Samuel, yang berkata-kata Samuel, itu bukan Samuel. Itu tipu muslihat iblis, itu tipuan iblis. Iblis bisa menyamar menjadi malaikat terang. Dia bisa menyamar seperti orang yang sudah meninggal, dia datang ke rumah. Itu samaran tipuan iblis. Suara pun sama, saudara. Orang kalau kesurupan, ya, orang kalau kesurupan dia bisa ngomong, betul ini opa bersuara. Ini benar, ini suara opa. Ya, ini benar suara papa yang sudah meninggal. Iblis paling hebat dalam menipu. Dia bapa segala dusta, bapa segala pembohong, mampu menyamar dalam bentuk apapun, dalam suara apapun. Hati-hati tipuan iblis. Kalau kita tidak bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, bertumbuh dalam pengetahuan kebenaran firman Tuhan, itu bahaya. Jadi orang percaya
harus bertumbuh dalam pengetahuan firman Tuhan. Puji Tuhan. Renungan kita pagi yang indah ini sampai di sini. Sebelum mengakhiri renungan ini, kita akan dengarkan satu pujian bagi Tuhan. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Firman Tuhan terang bagiku dan terang bagi jalanku di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan dosa di akhir zaman ini. Puji Tuhan. Kita akhiri renungan kita pagi yang indah ini. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di pagi yang indah ini. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, bahwa tidak cukup kami hanya percaya kepadamu, tidak cukup kami hanya mengaplikasikan perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan sudah perintahkan, tetapi kami juga harus bertumbuh di dalam pengetahuan firman Tuhan, supaya kami Tuhan tidak mudah terpengaruh dengan angin-angin pengajaran sesat yang sekarang semakin berkembang luar biasa di sekitar kami. Kami terlalu yakin Roh Kudus menolong kami, melindungi kami, membuat iman percaya kami bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus meteraikan kebenaran firman-Mu, dan kami percaya Roh Kudus juga akan mampu menolong kami mengaplikasikan kebenaran ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita lanjutkan renungan kita besok pagi. Haleluya. Shalom.